Ipul bilang memanusiakan wong cilik seperti itu kurang lebih. Nah ini sebenarnya dalam hal ini bagaimana akhirnya Kementerian Sosial, Kementerian Anda seperti itu ya, membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, Gus. Karena menurut data kan ini kemiskinan di Indonesia ini masih cukup tinggi. Ya, tapi makin tahun turun terus lah, alhamdulillah ya. Ya, tinggal tantangannya bagaimana bisa menurunkan lebih tajam lagi ke depan ini. Maka itu Presiden menginstruksikan kita berkolaborasi, hilangkan ego sektoral, kerjasama yang baik, tanpa harus mempertimbangkan kepentingan kementerian dan lembaga masing-masing. Seperti katakanlah banyak yang tanya kenapa sih di Kementerian Sosial Sekolah, kenapa enggak di kementerian yang menaungi pendidikan gitu. Ini adalah gagasan Presiden dan semua menteri adalah pembantunya Presiden. Maka itu dalam Inpres itu disebutkan ini kolaborasi tidak hanya Kementerian Sosial. Kementerian Sosial penanggung jawab operasional. Tapi rekrutmen guru kurikulum itu diselenggarakan oleh Dikdasmen. Seluruh sarana prasarananya diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Status kepegawaian oleh BKN dan Kementerian Pan-RB. Pengawasan dan lain-lain semuanya pada dasarnya terlibat ya. Keputusan-keputusan yang mendukung sekolah ini dibantu oleh Mensesnek. Ya. Kemudian di lapangan ya dibantu oleh Pak Seskap. Jadi semua turun, tidak hanya kami sendiri, banyak kementerian yang terlibat ini. Bappenas juga, BPS juga, gubernur, bupati, wali kota, hampir semua kementerian terlibat di dalam penyelenggaraan sekolah layak. Gak mungkin Kementerian Sosial sendirian. Tapi karena ini hasil kolaborasi ya dan menindaklanjuti arahan Presiden, alhamdulillah meskipun pendek waktunya, tapi kita dibantu oleh banyak pihak. Tidak hanya pihak yang di pemerintahan, tapi non pemerintahan juga banyak yang terlibat, yang membantu, yang datang tanpa diminta. Nah, dalam rangka optimalisasi ini nanti ya, sekolah rakyat, itu anaknya sekolah, orang tuanya nanti dibantu pemberdayaan ekonomi. Lewat pelatihan, atau lewat bantuan modal, atau lewat program-program pemberdayaan ekonomi pemerintah. Rumahnya nanti dibantu lewat Kementerian Perumahan dan juga lewat filantropi supaya menjadi lebih layak huni. Nah, jika mereka nggak punya tanah karena tanahnya itu milik orang lain atau tinggal di tempat orang lain, kita bisa bekerja sama dengan bupati, wali kota. Nah, yang ditanyakan tadi ya, yang ditanyakan bagaimana dengan rehabilitasi sosial, bagaimana dengan pemberdayaan. Jadi rehabilitasi ini hal yang sangat penting, Pak, untuk supaya mereka utuh kembali fungsi-fungsi sosialnya. Karena di sekitar kita banyak korban kekerasan, korban perdagangan orang, korban kekerasan seksual, ada anak-anak terlantar, ada lansia terlantar, ada anak berhadapan dengan hukum, ya, dan juga penyandang disabilitas. Nah, mereka-mereka ini perlu direhab, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Nah, untuk itulah Kementerian Sosial itu diberi tugas untuk melakukan rehabilitasi sosial bagi mereka yang membutuhkan agar fungsi-fungsi sosialnya utuh kembali. Misalnya adalah ODGJ misalnya, ya dulu ada orang yang bermasalah dengan mental. Nah, yang seperti ini kan perlu direhab dulu. Setelah dia bisa utuh, ya sudah misalnya sudah bisa sehat kembali, baru diberdayakan. Jadi bagi yang tidak bisa langsung diberdayakan, mereka bisa lewat tahap rehabilitasi. Nah tadi terkait ada Gus Ipul sempat berbicara seperti itu. Ini kan sekolah rakyat, anaknya disekolahin, orang tuanya diberdayakan, ikut pelatihan dan lain-lain, dan mungkin dikasih bantuan sosial, rumahnya tidak layak dibantuin. Itu menjadi tantangan dari Kementerian Sosial juga nggak sih? Maksud kami dalam hal ini, apakah nanti dari Kementerian Sosial atau Anda sendiri ada ketakutan nggak ini masyarakat malah nanti malas seperti itu?
Oh ya enggak dong, mereka tidak malas, mereka kerja. Ini orang tuanya anak-anak ini, mereka ini orang-orang kerja keras semua. Saya ya banyak ketemu ya dengan calon orang tua siswa dari sekolah rakyat. Mereka itu petani, buruh tani, rata-rata ya. Buruh serabutan itu kan orang-orang ini juga, Mbak. Orang-orang kalau bahasa Jawa itu sergep. Orang yang memang dia semangat lah, selama ada pekerjaan gitu. Kadang mereka kerja 3 bulan full, setelah itu proyeknya selesai dia nganggur lagi gitu. Jadi memang mereka pada dasarnya ya cuma nggak punya akses. Nah, aksesnya yang dibuka. Ya maka itulah yang malas-malas, yang ini nanti ya akan terkoreksi dengan data diperbaiki terus ini. Misalnya ya ada keluarga penerima manfaat atau penerima manfaat yang 5 tahun mendapatkan bantuan terus, kok begini, ada apa nih? Kalau dia usia produktif ya mestinya udah nggak diberi lagi. Yang akan diberi terus itu adalah lansia dan penyandang disabilitas. Tapi kalau yang usia produktif ya kita dorong untuk ikut pemberdayaan ekonomi. Maka itulah sekali lagi ya kita perbaiki datanya terus, kita periksa, kita cermati agar mereka yang usia produktif tidak bergantung kepada bansos. Oke, terakhir mungkin Gus Ipul, saat ini Presiden Indonesia Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% untuk tercapai beberapa tahun lagi, seperti itu. Nah, apa saja tahapan dan kebijakan utama yang dirancang oleh pemerintah untuk mencapai visi Presiden Indonesia saat ini? Ya kan kita semua udah tahu ya apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden ke depan ini lewat berbagai strategi di bidang sosial maupun juga di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi misalnya memperkuat hilirisasi. Kan ini sedang digencarkan juga menarik investasi, mengajak semua untuk memperbaiki regulasi-regulasi yang menghambat hilirisasi dan juga menghambat investasi itu. Bikin layanan yang lebih cepat, kompetitif, dan memiliki daya saing. Kita harus bisa melakukan suatu gerakan bersama. Jadi di bidang ekonomi sudah banyak sekali disusun satu langkah yang terukur gitu, dengan strategi yang menjangkau semua sumber daya yang kita miliki. Nah itu kalau bisa terlaksana tentu akan mencapai 8%. Meskipun kita harus tahu ya tantangan-tantangan di luar sana yang cukup berat ya. Karena kita kalau kondisi kita kan aman sebenarnya, kondusif ya. Masyarakat juga tenang gitu. Jadi ya ini terus diupayakan, Mbak. Menurut saya apa ya istilahnya, kita tentu mendukung ya target Presiden untuk bisa sampai 8% itu. Nah, kita lihat ini adalah suatu angka yang masuk akal ya, selama tadi korupsi bisa dicegah, aturan-aturannya semua bisa diperbaiki menyesuaikan dengan situasi kondisi lebih transparan gitu. Menghilangkan KKN itu adalah strategi-strategi yang dijalankan oleh Pak Presiden ya. Jadi banyak sekali itu saya kira kita bisa ikuti bersama-sama, dan marilah kita optimis ya. Kita harus menjadi bangsa yang optimis. Oke. Gitu, ya. Oke, semoga memang target pertumbuhan ekonomi 8% sesuai visi misi Pak Prabowo semakin cepat terlaksana seperti itu, dan juga kolaborasi antar lintas sektor, kementerian dan lembaga ini semakin kompak lagi agar tujuan tersebut bisa tercapai. Terima kasih Gus Ipul, perbincangannya dan insight-nya luar biasa. Ya, terima kasih.